Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lu'lu Eljana dari kelas Biologi A semester 7. Di sini saya akan menjelaskan video tutorial PowerPoint mengenai pembelajaran biologi tentang pembelahan sel dengan menggunakan aplikasi Betika. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu kita langsung ke tutorial. Materinya mengenai pembelahan sel. Coba perhatikan gambar perkembangan zigot berikut. Pernahkah Anda berpikir bahwa diri Anda berawal dari sebuah sel? Materi pembelajaran terdiri dari 1. Pembelahan sel, 2. Mitosis, ketiga meiosis, keempat perbedaan antara mitosis dan meiosis, kelima gametogenesis, keenam perbedaan gametogenesis pada hewan atau manusia, vertebrata, dan pada tumbuhan. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menjelaskan tahap persiapan pembelahan sel. Kedua, siswa dapat menyebutkan tahap mitosis secara berurutan. Ketiga, siswa dapat menjelaskan tahap mitosis secara berurutan. Keempat, siswa dapat menyebutkan tahap meiosis secara berurutan. Kelima, siswa dapat menjelaskan tahap meiosis secara berurutan. Keenam, siswa dapat membedakan mitosis dan meiosis. Ketujuh, siswa dapat menjelaskan gametogenesis. Kedelapan, siswa dapat menjelaskan perbedaan gametogenesis pada hewan atau manusia, vertebrata, dan pada tumbuhan. Pembelahan sel. Proses induk memindahkan salinan informasi genetik pada sel anak dan seterusnya. Proses ini terprogram untuk membelah. Selanjutnya, pembelahan sel dapat terjadi secara mitosis dan meiosis, bergantung pada tempat dan tujuan pembelahan sel tersebut. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh, sedangkan pembelahan meiosis terjadi pada sel-sel gamet atau sel kelamin. Pembelahan sel berlangsung pada siklus sel. Selanjutnya ada mitosis. Definisi mitosis. Mitosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak yang masing-masing memiliki sifat dan jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya. Mitosis terjadi pada perbanyakan sel tubuh atau samotis. Sel tubuh memiliki kromosom berpasangan sehingga disebut diploid atau 2N. Kedua itu ada tahap pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis ini berlangsung dalam 5 tahap, yaitu ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Apa yang terjadi dalam tiap fase pembelahan mitosis? Yang pertama ada profase. Pada tahap awal fase ini dalam sel terjadi beberapa hal berikut. Yang pertama, benang-benang kromatin yang terdapat dalam inti sel berkondensasi membentuk kromosom. Kedua, membran inti larut yang diikuti dengan menghilangnya anak inti atau nukleus. Ketiga, kromosom menduplikasi diri menjadi sepasang kromatin. Keempat, sentriol membelah dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Di sekitar sentriol terbentuk benang-benang pembelahan atau spindel sehingga menyerupai bentuk bintang yang disebut aster. Kedua, itu ada metafase. Metafase ditandai dengan beberapa peristiwa berikut. Yang pertama, itu ada benang-benang spindel terlihat makin jelas. Benang-benang itu mengikat sentromer dari setiap kromosom. Kedua, kromosom mengatur diri di tengah-tengah antara dua kutub sel atau bisa disebut bidang ekuatorial. Biasanya kromosom berbentuk seperti huruf V. Ketiga, ada anafase. Fase ini ditandai dengan peristiwa-peristiwa berikut. Yang pertama, itu ada kromatin, memisah satu sama lain. Tiap-tiap kromatin tersebut mengandung sentromer. Kedua, itu ada benang-benang spindel memendek sehingga kromatin-kromatin itu tertarik dan bergerak menuju kutub yang berlawanan.
Keempat ada telofase. Telofase merupakan tahap terakhir pembelahan inti atau karyokinesis. Adapun tanda-tanda stadium ini sebagai berikut. Yang pertama, setelah kromatid sampai di masing-masing kutub membentuk kromatid itu menjadi kompak. Kedua, membran inti mulai terbentuk dan melingkupi kelompok kromatid pada masing-masing kutub. Ketiga, kromatid menjadi samar-samar dan anak inti atau nukleus mulai timbul. Lihat pada gambar 1.4 telofase. Keempat, ada aster yang menghilang dan terjadi penebalan sitoplasma yang diikuti dengan pembagian sitoplasma atau sitokinesis pada gambar 1.5 sitokinesis. Selanjutnya ada interfase. Interfase yaitu pada fase ini kromosom tidak nampak, tetapi butiran kromatin nampak jelas. Akhirnya pembelahan ini menghasilkan dua sel anak. Pada pembelahan ini terjadi pembelahan inti atau karyokinesis dan pembelahan plasma atau sitoplasma yaitu sitokinesis. Kedua ada mitosis yang terjadi pada sel-sel tubuh dan berlangsung dimulai dari terbentuknya zigot yang bersifat diploid. Ketiga ada mitosis yang berperan untuk perbanyakan sel dan pertumbuhan. Selanjutnya ada meiosis. Definisi meiosis. Meiosis adalah tahap proses pembelahan sel dengan dua kali pembelahan yang menghasilkan 4 sel anak yang masing-masing memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Kedua itu ada tahap pembelahan meiosis. Terjadi lewat dua rangkaian tahap yaitu ada meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 yaitu pada profase 1. Ada leptonema, zigonema, pakinema, diploinema, diakinesis. Metafase 1 dan anafase 1, terus ada telofase 1. Pada meiosis kedua ada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Terus ada perbedaan antar mitosis dan meiosis. Yang pertama itu ada mitosis. Tujuannya, 1, untuk memperbanyak sel dan pertumbuhan. Kedua, itu ada tempat terjadinya. Yang pertama ada pada tumbuhan terjadi di jaringan meristematik, misalnya di ujung batang, ujung akar, dan kambium. Terus pada hewan terjadi di sel-sel somatis atau sel tubuh. Yang ketiga itu ada tahap pembelahan, terjadi melalui rangkaian tahap yaitu ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Yang keempat itu ada hasilnya itu dari dua sel anakan yang dimiliki jumlah kromosom seperti sel induknya atau diploid. Terus ada meiosis. Meiosis ini tujuannya yaitu untuk membentuk sel gamet pada hewan dan spora pada tumbuhan. Meiosis berfungsi mengurai jumlah kromosom agar keturunannya memiliki jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Terus yang kedua ada tempat terjadinya yaitu pada tumbuhan, terjadi di benang sari dan putik. Terus pada hewan terjadi di alat kelamin. Yang ketiga itu ada tahap pembelahan. Terjadinya itu lewat dua rangkaian tahap yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Selanjutnya ada meiosis 1. Meiosis 1 ada profase 1 yaitu ada leptonema, zigonema, pakinema, diplonema, diakinesis. Metafase 1, anafase 1, telofase 1. Meiosis kedua yaitu ada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Yang terakhir itu hasil dari 4 sel anakan yang memiliki setengah jumlah kromosom sel induknya atau haploid. Ini ada gambar mitosis dan gambar meiosis. Selanjutnya ada gametogenesis, proses pembentukan sel gamet jantan maupun sel gamet betina. Selanjutnya ada perbedaan gametogenesis pada hewan atau manusia, yaitu vertebrata, dan pada tumbuhan. Yang pertama, gametosis pada hewan atau manusia, itu vertebrata, terdiri atas spermatogenesis dan
oogenesis. Spermatogenesis yaitu proses pembentukan sperma di dalam fesis, sedangkan oogenesis yaitu proses pembentukan sel telur di dalam ovarium. Lanjut. Ada spermatogenesis, yaitu proses ini berlangsung dalam alat kelamin jantan atau tesis. Dalam tesis terdapat bagian yang disebut tubulus seminiferus. Pada bagian tersebut terdapat sel-sel primordium yang bersifat diploid. Sel-sel primordium adalah sekelompok sel yang belum dewasa yang nantinya akan membentuk struktur khusus. Sel tersebut mengalami pembelahan mitosis. Di antaranya membentuk spermatogonium atau induk sperma yang nantinya akan menjadi sperma. Spermatogonium bersifat diploid. Dalam pertumbuhannya, spermatogonium mengalami mitosis pembentukan sel spermatosit primer yang diploid. Kemudian sel ini melakukan meiosis. Pada meiosis 1 dihasilkan dua anakan atau spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Pada meiosis 2 terbentuk 4 sel anakan atau spermatid. Spermatid ini bersifat haploid yang dalam pertumbuhannya mengalami maturase pembentukan spermatozoa. Spermatid dilengkapi dengan ekor sehingga dapat bergerak bebas. Hasil dari spermatogenesis adalah terbentuknya 4 spermatozoa fungsional. Selanjutnya ada oogenesis. Sel induk telur atau oogonium menjadi besar. Sebelum membelah secara meiosis, sel yang menjadi besar ini atau oosit primer akan membelah secara meiosis 1 menjadi sebuah sel besar disebut oosit sekunder dan sebuah sel kecil disebut badan kutub atau polosit primer. Badan kutub primer mengalami degenerasi yaitu kemunduran, sedangkan oosit sekunder pembelahan secara meiosis 2. Pembelahan oosit sekunder menghasilkan dua buah sel yang ukurannya tidak sama besar. Yang besar disebut ootit dan yang kecil disebut badan kutub atau polosit sekunder. Selanjutnya ootit mengalami pemasakan atau maturasi, pembentukan ovum dan sel telur, sedangkan polosit yaitu badan kutub sekunder mengalami degenerasi. Selanjutnya ada gametogenesis pada tumbuhan. Gametogenesis pada tumbuhan meliputi mikrosporogenesis dan makrosporogenesis. Mikrosporogenesis ini merupakan proses pembentukan gamet jantan, sedangkan makrosporogenesis yaitu merupakan pembentukan gamet betina. Selanjutnya ada mikrosporogenesis dan Tadi saya sudah menjelaskan materi tentang pembelahan sel. Sekarang kita akan mempelajari aplikasi Bandicam. Apa itu aplikasi Bandicam? Aplikasi Bandicam adalah utilitas perekam layar yang dikembangkan oleh perusahaan perangkat lunak Korea Selatan Bandiosoft. Selain itu, merekam layar PC dengan ukuran penuh. Bandicam juga digunakan untuk merekam area layar dengan ukuran tertentu. Bandicam banyak digunakan untuk merekam game, video, presentasi, layar komputer dengan kualitas hasil sangat baik. Adapun di dalam Bandicam terdapat 3 fitur. Yang pertama yaitu ada perekam layar, perekam game, dan perekam HDMI. Nah, untuk membuat video pembelajaran PPT ini, kita akan menggunakan fitur perekam layar. Oke, langsung saja kita mengklik tombol recording di bagian pojok kanan atas dan kita akan dapat langsung menampilkan PPT yang ingin kita jelaskan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.